I'll never slow up, no I don't take shit, I got no love. Udah mepet, gua kasih hitam aja. Staf ahli Kemenpora, Hamdan Hamidan buka suara terkait banyak pemain potensial Indonesia yang masih belum menjalani proses naturalisasi. Hamdan sendiri sempat jadi sosok yang mengurus naturalisasi pemain timnas Indonesia. Terbaru adalah Cyrus Margono yang dalam proses pengembalian menjadi WNI. Memiliki jabatan staf ahli soal potensi diaspora membuatnya bertugas untuk menjadi jembatan antara federasi dan pemain keturunan. Saat ini PSSI dikabarkan sedang mengincar pemain keturunan grade A. Apalagi, skuad Garuda akan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023 yang digelar tahun depan. Berbicara tentang pemain Eropa dengan kriteria tersebut muncul 3 nama potensial. Pemain tersebut adalah Jordi Waherman dari ADO Den Haag, Jay Itzes dari Go Ahead Eagles, dan Ragnar Oratmangoen dari FC Groningen. Terkait 3 pemain tersebut, Hamdan Hamidan memberikan alasan. Dia menyadari bahwa 3 pemain tersebut memiliki kualitas. Selain itu, pemain keturunan adalah aset bangsa dan sangat membantu bagi timnas Indonesia. Secara umum saya percaya pemain diaspora yang berbakat di luar negeri adalah aset bangsa. Nama-nama itu sangat familiar bagi saya dan saya tahu kualitas mereka sangat baik, kata Hamdan Hamidan dilansir Bola Sport dari kanal YouTube Yusa Nugraha. Hamdan menambahkan bahwa untuk menjalani naturalisasi memerlukan proses. Salah satunya adalah harus ada permintaan dari PSSI agar timnya bisa bergerak untuk melanjutkan proses tersebut. Dia menilai bahwa tambahan 3 pemain ini akan semakin menambah kekuatan skuad Garuda. Namun, yang bertugas menaturalisasi mereka adalah cabur, dalam konteks ini PSSI. Tentu jika mereka menghendaki saya percaya bisa meningkatkan prestasi timnas, tapi bolanya ada di cabang olahraga, itu federasi sepak bola kita, tambahnya. Jika berkaca pada proses naturalisasi sebelumnya, maka pelatih Shin Tae-yong maka memberikan rekomendasi. Nantinya, Hamdan dan timnya akan mengurus proses naturalisasi tersebut seperti yang sudah dilakukan. Langkah tersebut juga dilewati oleh Ivar Jenner dan Rafael Struijk yang baru saja mendapatkan status WNI dan mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia. Skema yang terdahulu adalah Shin Tae-yong harus secara resmi meminta nama mereka kepada federasi. Kemudian federasi merekomendasikan nama tersebut kepada Kemenpora, pungkasnya. Legenda timnas Argentina, Juan Sebastian Veron, menilai Indonesia memiliki banyak pemain muda berbakat. Hal itu pun dilihat Veron dalam skuad timnas Indonesia U16. Veron berkesempatan datang ke Indonesia bersama legenda sepak bola dunia lainnya, yaitu Roberto Carlos, Marco Materazzi, Eric Abidal, dan Giorgos Karagounis. Mereka diundang PSSI untuk menjalani beberapa kegiatan yang meliputi transfer ke Knowledge G, mini turnamen, coaching klinik, sesi game, talk show, hingga temu sapa. Setelah mengikuti seluruh rangkaian acara, pemain asal Argentina itu memberikan sorotan positif terhadap para pemain timnas Indonesia U16. Pertama, terima kasih untuk semua masyarakat Indonesia, rasanya fantastis di sini dan banyak talenta hebat di sini, kata legenda sepak bola dunia Juan Sebastian Veron dalam turnamen mini pemain U16 di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Kamis, 1 Juni 2023. Talenta memang banyak di seluruh dunia, tetapi saya lihat banyak juga di sini, kerja keras, good work, para pelatih juga bagus, ujarnya. Menurutnya, para pemain muda U16 sudah memiliki kemampuan yang bagus dan masih bisa untuk lebih berkembang lagi ke depannya. Sehingga, mereka kelak mampu menjadi bibit-bibit unggul timnas Indonesia. Mereka bagus, jadi mereka punya waktu yang panjang untuk berkembang. Mereka juga bisa bermain di timnas suatu saat nanti, ujarnya. Jadi Indonesia punya masa depan dalam sepak bola, ucapnya. Di sisi lain, jelang laga Indonesia versus Argentina, Presiden Federasi Sepak Bola Argentina Claudio Fabian Tapia, membuka alasan mau melakoni FIFA Matchday kontra timnas Indonesia. Satu di antaranya karena sosok Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Argentina bakal menghadapi timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno 19 Juni mendatang.
Sebelum duel tersebut digelar, pasukan Lionel Scaloni tersebut bakal terlebih dahulu melawan Australia di Tiongkok, 15 Juni 2023. Dalam dua FIFA Matchday tersebut Argentina membawa kekuatan penuh. Sejumlah pemain bintang seperti Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Angel Di Maria, masuk daftar yang diboyong. Saya jelaskan bahwa Argentina bisa bermain dengan Indonesia karena Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia orang terpandang di Argentina dan juga pernah menjadi pemilik klub besar di Eropa, Inter Milan, kata Claudio dalam wawancara dengan stasiun TV Argentina, TC Sports, dikutip dari laman PSSI. Selain itu, Claudio menyatakan timnas Indonesia memang layak untuk melawan Argentina. Diharapkan dari duel tersebut skuad Merah Putih dapat memetik pelajaran berharga. Klub kasta tertinggi Liga Belanda, FC Utrecht, mengapresiasi pemain timnas Indonesia yang sempat berkarir di klub mereka. Pemain terbaru yang akhirnya bisa membela timnas Indonesia adalah Ivar Jenner. Ivar sebelum menjalani proses naturalisasi untuk dipersiapkan tampil dalam Piala Dunia U20 2023. Namun, FIFA akhirnya mencabut status tuan rumah bagi Indonesia dan membuat skuad Garuda Nusantara gagal tampil di ajang tersebut. Pemain yang saat ini membela Utrecht U21 ini akhirnya tetap menjalani proses naturalisasi bersama Rafael Stuik. Hasilnya Ivar dan Rafael dipanggil Sintayong untuk laga FIFA Matchday bulan Juni nanti. FC Utrecht tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya setelah beberapa pemainnya akan segera debut bersama timnas Indonesia. Dia juga mengucapkan selamat pada Ivar yang akan segera mendapatkan kesempatan debut bersama skuad Garuda. Banyaknya pemain mantan FC Utrecht di tim nasional Indonesia. Selain gelandang Jong FC Utrecht, Ivar Jenner, yang memulai debutnya di timnas, tulis FC Utrecht di laman Instagram resmi klub pada Selasa, 30 Mei 2023. Tidak hanya Ivar, tapi masih ada 3 pemain lain yang akan bersama skuad Garuda di FIFA Matchday nanti melawan Argentina pada tanggal 19 Juni nanti. Namun, sebelumnya, mereka akan melawan Palestina pada tanggal 14 Juni. Pemain tersebut adalah Mark Klok, Stefano Lillipali, dan Shane Patinama. FC Utrecht juga menyampaikan selamat dan berharap mereka bisa memberikan kontribusi saat laga FIFA Matchday tersebut. Mark Klok, Stefano Lillipali dan Shane Patinama, dilatih oleh FC Utrecht, juga dipanggil untuk pertandingan internasional melawan Palestina dan juara dunia Argentina. Semoga sukses segera, anak-anak, tutup FC Utrecht. Dilansir bolasport.com dari laman penyedia data transfer Markart, Mark Klok merupakan pemain jebolan Utrecht U21. Dia sempat menimba ilmu di sana pada musim 2012 sampai 2023 sebelum berpindah ke beberapa klub di Inggris dan Skotlandia. Saat ini Klok bermain untuk tim Liga Indonesia Persib Bandung. Nama selanjutnya adalah Stefano Lillipali. Lillipali bergabung ke Utrecht U21 pada tahun 2009 lalu. Namun, merupakan salah satu pemain jebolan Akademi FC Utrecht yang lulus tahun 2001. Dia pada Liga 1 musim ini bermain untuk Borneo FC. Sementara itu, Shane Patinama merupakan jebolan salah satu akademi terbaik di Belanda yakni Akademi Ajax. Dia akhirnya pindah ke Akademi Utrecht pada tahun 2010. Shane kemudian mendapatkan promosi hingga dia memutuskan pindah dari Utrecht U21 ke tim asal Belanda TC Telstar dan saat ini bermain di Liga Norwegia bersama Viking FK. Pemain berusia 24 tahun ini dalam jalur yang tepat untuk merasakan debut di timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni nanti. Timnas Argentina tak ingin memandang remeh Indonesia karena dilatih Sintayong. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia bakal melawan Argentina pada tanggal 19 Juni mendatang. Ini merupakan laga FIFA Matchday bulan Juni 2023. Secara matematik, peluang timnas Indonesia meraih kemenangan sangat kecil. Pasalnya skuad Garuda kalah dari berbagai segi. Kita lihat saja pada ranking FIFA. Kedua negara bisa dikatakan bak bumi dan langit. Timnas Argentina kini menempati peringkat pertama. Sedangkan timnas Indonesia tercecer di urutan ke-149. Selain itu, timnas Argentina juga baru menasbihkan diri menjadi tim terbaik dunia dengan meraih gelar juara Piala Dunia 2022. Atas dasar semua itu, Presiden Federasi Sepak Bola Argentina Claudio Fabian Tapia memperingkatkan timnas Indonesia.
Tapia menyebut bila melawan timnas Argentina bakal menjadi pertandingan yang tidak mudah. Bermain dengan juara Piala Dunia 2022 Qatar itu tidak akan mudah, kata Tapia, dilansir Bola Sport dari laman resmi PSSI.